Mendengar pengingat dari Manga Consciousness, Subei tetap menjaga ekspresi wajahnya agar netral. Tangannya yang berada di saku menyentuh ponsel, sementara pikirannya berusaha tenang sambil terus mengamati situasi. Jelas terlihat bahwa Meng Huai tidak berniat berlama-lama di tempat itu. Setelah pujian singkatnya, Meng Huai berjalan menuju sangkar yang menahan pembunuh. Sosok di dalamnya tampak kaku, hanya bisa menatap dengan mata ungu kemerahan penuh kebencian ke arah kelompok siswa yang sejak tadi mengabaikannya, tanpa mampu bergerak sedikitpun. Meng Huai mengatakan bahwa ia akan membawa orang itu pergi. Entah sejak kapan, sebuah kotak hitam telah muncul di tangannya. Dengan satu putaran ringan, sangkar beserta pembunuh di dalamnya langsung tersedot masuk ke dalam kotak itu. Jiang Tianming dan yang lainnya, yang belum banyak melihat dunia luar, membelalakan mata mereka karena takjub melihat alat kemampuan yang begitu ajaib. Kini mereka benar-benar memahami betapa luar biasanya para pengguna kemampuan. Subei juga terkejut, namun perhatiannya lebih tertuju pada kelompok protagonis. Saat Meng Huai menggunakan alat itu, hanya dua orang yang tidak menunjukkan ekspresi kaget, Lan Subing dan Mutieren. Reaksi Lan Subing masuk akal karena ia berasal dari keluarga kaya dan kemungkinan besar sudah sering melihat alat kemampuan. Namun Mutieren berbeda, hal itu membuat Subei sedikit curiga. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh, Mo Xiaotian sudah bersorak sambil berlari mendekat, memuji alat itu dan dengan polos meminta agar mereka diizinkan memainkannya. Subei merasa seolah-olah melihat ekor tak kasat mata bergoyang di belakangnya, membuatnya sempat berpikir aneh bahwa Mo Xiaotian mungkin adalah roh anak anjing. Namun ia segera mengusir pikiran itu dan bergabung dengan yang lain. Meng Huai dengan tegas menolak permintaan Mo Xiaotian, tetapi menjelaskan bahwa alat kemampuan semacam itu bisa dibeli menggunakan poin sekolah. Di luar kampus, alat-alat tersebut bernilai sangat mahal. Poin bisa dicek melalui jaringan kampus, dan Subei tahu betul betapa sulitnya mengumpulkannya. Selama lebih dari 10 hari, ia hanya mendapatkan 10 poin dari kehadiran kelas. Bahkan alat termurah di toko kampus berharga 100 poin, sementara yang termahal berada di luar jangkauan siapapun di tahap ini. Setelah menegur para murid, Meng Huai membaca pesan di ponselnya. Ia mengumumkan bahwa sebagai penghargaan atas penangkapan pembunuh di kampus, Jiang Tianming, Wu Mingbai, Lan Subing, Mo Xiaotian, dan Mutieren masing-masing akan menerima 100 poin. Sementara itu, Subei, yang dianggap hanya sebagai korban yang terkejut, akan menerima 10 poin sebagai kompensasi. Subei langsung mengeluh dengan nada sengaja dilebih-lebihkan, meski sebenarnya ia tidak berniat meminta tambahan. 10 poin tetaplah poin. Namun Jiang Tianming segera angkat bicara, menegaskan bahwa Subei juga berjasa besar karena petunjuk darinya mereka bisa mengidentifikasi pembunuh. Ia berpendapat Subei pantas mendapat 100 poin juga. Yang lain segera mengangguk setuju. Mereka tahu betul bahwa petunjuk, asap ungu kemerahan, berasal dari Subei. Meski ia tidak terlibat langsung dalam penyelidikan, kontribusinya krusial. Meng Huai meminta bukti, dan Jiang Tianming menunjukkan pesan dari Subei yang dikirim sebelum mereka memasuki kafetaria. Meng Huai menatap Subei dalam-dalam sebelum akhirnya menyetujui permintaan itu dan menaikkan poin Subei menjadi 100. Wu Mingbai lalu mengajukan usul agar pembunuh diserahkan kepada keluarga Sun keesokan malam. Masih ada waktu sebelum batas 14 hari, dan penundaan ini memberi kesempatan pihak luar untuk menekan keluarga Sun. Meng Huai memahami maksud mereka dan menyetujui rencana tersebut, dengan alasan pembunuh masih perlu diinterogasi. Mo Xiaotian, yang tidak tertarik pada intrik itu, justru penasaran dengan kemampuan Meng Huai. Ia bertanya bagaimana mungkin sang guru bisa bergerak secepat itu, membuat sangkar tanaman, dan seolah-olah berteleportasi.
Meng Huai menjelaskan bahwa sangkar dan teleportasi adalah kemampuan bawaan sekolah. Ia lalu menantang para murid menebak kemampuan aslinya, dengan hadiah 200 poin bagi yang berhasil. Para siswa terkejut mengetahui bahwa sekolah memiliki sistem pengamanan seperti itu. Hal ini menimbulkan rasa aman, sekaligus membuat mereka berpikir bahwa penyelidikan ini mungkin selalu berada dalam kendali pihak sekolah. Mo Xiaotian terus menebak-nebak dengan ribut hingga akhirnya Meng Huai menghilang begitu saja, meninggalkan mereka. Wu Mingbai kemudian bertanya pada Su Bei apakah ia sudah tahu bahwa berteriak memanggil guru akan benar-benar mendatangkan pertolongan. Su Bei mengangguk, menjelaskan bahwa ia baru menyadarinya ketika Mu Tieren mengatakan bahwa guru telah menjamin tidak akan ada yang terluka. Janji itu pasti didukung sistem pengamanan nyata. Namun Su Bei tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya mengucapkan terima kasih dan mengatakan akan kembali ke asrama. Ia berbalik pergi tanpa menunggu reaksi mereka. Tiba-tiba, Su Bei merasakan hembusan angin dari belakang dan dengan sigap menghindar. Mo Xiaotian yang bermaksud melompat ke punggungnya malah terjatuh ke tanah dengan canggung. Wu Mingbai langsung mengejeknya tanpa ampun. Namun Mo Xiaotian sama sekali tidak tersinggung dan kembali mendekati Su Bei, mengajak merayakan keberhasilan mereka dengan makan bersama. Su Bei menolak dengan tegas. Ia memutar tubuh Mo Xiaotian menghadap Jiang Tianming dan yang lain, lalu mendorongnya ke arah mereka. Jiang Tianming, sedikit ragu, mengundang Su Bei dengan tulus, berharap mereka bisa makan bersama sebagai teman. Mu Tieren membantu meredakan suasana, Wu Mingbai menggoda dengan sindiran, dan Lan Subing dengan suara pelan meminta Su Bei ikut. Di tengah keributan itu, Su Bei akhirnya mengangguk pelan dan mengatakan, besok. Ia benar-benar ingin kembali sekarang, karena masih ada manga yang harus ia tonton. Saat Su Bei pergi, Mo Xiaotian yang kebingungan bertanya apakah itu berarti mereka tetap makan hari ini. Mendengar itu, seluruh kelompok serempak menghela napas dan menjawab, besok, bodoh. Manga Consciousness menyatakan kebingungannya karena mengira Su Bei akan lebih dulu pergi merayakan keberhasilan bersama kelompok protagonis. Ia bahkan menyinggung bahwa pasti ada alur penting di sana. Su Bei hanya mengangkat bahu dan menjawab bahwa ia ingin menonton manga terlebih dahulu karena tidak bisa makan dengan tenang sebelum membacanya. Selain itu, ia juga perlu memeriksa perubahan pada kemampuannya. Pada saat yang sama ketika, manga Consciousness memberitahu bahwa manga telah diperbarui, Su Bei merasakan perubahan halus pada kemampuannya. Inilah alasan utama ia sangat ingin segera kembali ke asrama. Alasan lainnya adalah ia perlu menyesuaikan suasana hatinya sebelum ikut dalam perayaan kemenangan. Ia sadar bahwa sebagian besar tindakannya digerakkan oleh kepentingan diri sendiri. Jika ia tidak bisa datang dengan hati yang murni, maka ia harus datang dengan sikap bermain peran. Dan untuk sebuah penampilan, latihan sebelumnya adalah hal yang wajar, meski hal ini tidak ia katakan pada manga Consciousness. Duduk di tempat tidurnya, Su Bei tidak langsung memeriksa perubahan kemampuannya. Ia justru membuka ponsel dan membaca chapter manga yang baru diperbarui. Cerita berlanjut dari akhir sebelumnya, memperlihatkan Sun Ming yang roboh dan Jiang Tianming yang bergegas memeriksanya. Dalam balon pikiran, Jiang Tianming bertanya pada dirinya sendiri apakah ini adalah pertunjukan yang disebut Su Bei. Ia refleks mencari Su Bei, tetapi karena tidak menemukannya, ia fokus memeriksa kondisi Sun Ming dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Sun Ming telah meninggal. Bagian berikutnya adalah alur yang telah Su Bei alami sendiri, sehingga ia hanya membacanya sekilas dan lebih memperhatikan adegan yang melibatkan dirinya atau kejadian yang tidak ia alami secara langsung. Setelah para guru membersihkan nama mereka bertiga, mereka dibebaskan. Adegan ini bahkan menampilkan Su Bei yang mengedipkan mata ke kelompok protagonis,
disusul komentar Lan Subing yang berkata bahwa Subei terlihat sangat keren. Hal ini menjadi kejutan menyenangkan bagi Subei, karena ia tidak menyangka akan digambarkan sedetail itu di manga. Kolom komentar langsung dipenuhi reaksi antusias. Cerita kemudian menampilkan kelas Meng Huai secara detail, termasuk bagaimana ia mengusir murid-murid yang malas saat lari kemarin dan menjelaskan bahwa kelelahan mental tidak sama dengan kelelahan fisik. Dari sudut pandang pembaca, karakter Meng Huai semakin terbentuk dengan kuat. Setelah itu, alur beralih ke kedatangan keluarga Sun dan Meng Huai yang dipanggil pergi. Subei sempat ditanyai karena perlengkapannya yang biasa saja, tetapi ia menjelaskan dengan baik tanpa menimbulkan kecurigaan. Pertengkaran di luar ruangan ditampilkan melalui teks dan panel, memperlihatkan Wu Mingbai yang menunduk di bawah tuduhan orang tua Sun. Namun gambar menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar pasrah, dengan senyum khasnya menghilang dan tubuhnya memancarkan cahaya kuning kecoklatan. Subei menafsirkan cahaya ini sebagai energi mental. Ia juga memperhatikan warna energi lain yang muncul saat para tokoh menggunakan kemampuan mereka, termasuk cahaya emas gelap miliknya sendiri yang ia anggap sangat cocok dengan dirinya. Adegan berlanjut ketika Jiang Tianming dan Lan Subing bergegas keluar. Emosi persahabatan, kemarahan, dan perlawanan digambarkan dengan jelas, memicu reaksi keras dari para pembaca yang semakin membenci sikap orang tua Sun. Setelah konflik itu berakhir, manga kembali ke ruang kelas dan menampilkan percakapan Subei dengan Mutieren, termasuk komentarnya bahwa Jiang Tianming terlihat seperti penjahat dalam novel. Percakapan ini memicu banyak spekulasi pembaca, terutama karena Subei dikenal memiliki kemampuan mirip ramalan. Sikap Mutieren yang seperti kakak baik hati juga membuat pembaca waspada karena tatapan Subei yang penuh tanda tanya ke punggungnya. Ketika Jiang Tianming dan Lan Subing kembali dan meminta saran Subei, adegan tersebut ditampilkan tanpa perubahan. Sebagian kecil pembaca menganggap Subei terlalu dingin, tetapi sebagian besar justru merasa saran tersebut segar dan memuaskan dibandingkan tema shounen yang biasanya penuh toleransi. Kelompok protagonis kemudian membagi tugas untuk menghancurkan perusahaan keluarga Sun sambil mencari pembunuh. Detektif yang disewa sekolah muncul, tetapi kontribusinya minim selain memperkenalkan konsep penekanan kemampuan. Saat kelompok protagonis mencoba merekrut Subei, ia menolak dengan alasan bahwa seorang penonton yang naik ke panggung akan menjadi aktor, dan itu akan membosankan. Manga menampilkan ekspresi kesepiannya setelah berkata demikian, yang membuat pembaca semakin berspekulasi tentang perannya. Investigasi berlanjut dengan Mutieren dan Mo Xiaotian bergabung. Mo Xiaotian digambarkan sebagai sosok ceria yang ingin menegakkan keadilan, tipikal protagonis shounen. Namun Subei menyadari bahwa keterlibatan Mo Xiaotian tidak sepenuhnya kebetulan, mengingat hubungannya dengan organisasi pembunuh. Meski begitu, tindakannya selanjutnya tampak tulus. Di tengah keseharian yang penuh komedi, penyelidikan mereka akhirnya mengerucut ke staf kafetaria. Tepat sebelum masuk ke sana, Subei mengirim pesan pengingat tentang petunjuk yang ia berikan. Reaksi pembaca kembali meledak. Investigasi kafetaria ditampilkan lengkap, termasuk monolog batin koki bermata ungu kemerahan yang jelas-jelas adalah pembunuh. Subei terkesan ketika Jiang Tianming langsung menangkap petunjuk warna mata tersebut dan mengaitkannya dengan kemampuan asap serta penekanan kemampuan. Adegan penyanderaan Subei juga ditampilkan, memperlihatkan percakapannya dengan pembunuh. Dalam manga, Subei digambarkan sangat tenang hingga tampak seperti dalang, meski ia sendiri merasa ekspresi itu agak berlebihan. Tim penyelamat datang dengan kerjasama yang rapi, menampilkan kemampuan masing-masing hingga akhirnya Subei berhasil diselamatkan. Respons pembaca terhadap Mo Xiaotian terbelah, dengan sebagian menganggapnya mengganggu sorotan karakter lain. Subei memenangkan taruhannya dengan Manga Consciousness, tentang rendahnya tingkat penerimaan karakter baru,
dan Manga Consciousness mengakui penilaiannya. Bab ini ditutup dengan Meng Huai memuji mereka. Namun Subei menangkap detail penting, tanda petir hitam di leher pembunuh yang terlihat sekilas, jelas merupakan foreshadowing. Setelah selesai membaca, Subei langsung menuju forum yang sedang ramai. Ia melihat diskusi dan spekulasi tentang sumber informasinya, lalu memutuskan untuk ikut membentuk opini dengan membuat utas baru, mengusulkan bahwa Subei memiliki sumber intelijen tersembunyi, demi mempercepat perubahan dan penguatan kemampuannya di chapter berikutnya. Setelah membuat postingan di forum, Subei tidak langsung memeriksa reaksi pembaca. Ia memilih membiarkan peluru terbang lebih dulu, lalu keluar dari forum dan memutuskan untuk meneliti kemampuannya sendiri. Ia kembali menggunakan ability Gear dan memanggil sebuah roda gigi biasa. Namun kali ini, roda gigi itu jelas berbeda dari pemanggilan sebelumnya. Gear tersebut terasa kosong. Kekosongan ini bukan berarti berlubang, melainkan berarti roda gigi itu dapat diisi dengan sesuatu. Kesadaran baru langsung muncul di benak Subei. Ia membuka pintu kamar asrama dan keluar ke koridor. Saat itu sudah sore, dan cukup banyak siswa berlalu lalang. Begitu melihat mereka, Subei refleks memejamkan mata. Ketika ia membukanya kembali, ia akhirnya memastikan satu hal, di atas kepala setiap orang, ia dapat melihat sebuah kompas takdir. Ia segera kembali ke kamarnya, mengenakan kacamata hitam, lalu keluar lagi menuju jendela koridor. Berpura-pura menikmati pemandangan, ia diam-diam mengamati kompas-kompas di atas kepala orang lain. Bentuk kompas tersebut sangat rumit, penuh lapisan simbol, mirip dengan kompas Feng Shui. Namun gayanya bukan sepenuhnya Tiongkok, melainkan perpaduan timur dan barat, tampak seperti benda mekanis yang dibuat dengan presisi. Di tengah kompas terdapat sebuah jarum penunjuk. Subei bisa merasakan dengan samar bahwa arah jarum itu menunjukkan kemana hidup seseorang akan segera mengalami perubahan. Hampir saja ekspresi Subei runtuh. Ia menyadari kemungkinan yang menggelikan, apakah ia akan menjadi peramal. Dalam rencana hidupnya, tidak pernah ada bayangan membuka lapak ramalan di bawah jembatan. Menekan pikirannya, ia melanjutkan pengamatan. Ia dapat merasakan bahwa bagian luar kompas diselimuti oleh semacam aura, yang kemungkinan besar adalah napas takdir, konsep yang sebelumnya ia karang sembarangan. Gear yang menyerap aura ini dapat menghasilkan sebuah ramalan, sedangkan gear yang belum menyerapnya tetap kosong dan tidak berbeda dari roda gigi biasa. Namun Subei juga menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya pasif. Kompas terbagi ke dalam banyak segmen, dan ramalan yang dihasilkan akan berbeda tergantung segmen mana yang disentuh gear. Untuk memaksimalkan efek ramalan, segmen terbaik adalah yang searah dengan jarum penunjuk. Pemikiran baru pun muncul. Jika arah jarum atau kompas itu bisa digeser, mungkinkah takdir seseorang bisa diubah secara langsung? Untuk membuktikannya, Subei tahu ia harus bereksperimen. Dan eksperimen itu harus dilakukan pada seseorang yang mengetahui kemampuannya, kelompok protagonis. Ia tidak mungkin menyentuh kepala orang asing tanpa alasan. Selain itu, bereksperimen pada protagonis juga memberi keuntungan lain, para pembaca mungkin akan melihatnya, sehingga memahami kemampuannya dengan lebih jelas. Dengan keputusan itu, Subei melepas kacamata hitamnya, memasukkannya ke saku, dan mengetuk pintu kamar Jiang Tianming. Karena pesta kemenangan ditunda hingga besok, Jiang Tianming sudah kembali ke kamarnya. Awalnya Jiang Tianming mengira yang mengetuk adalah Wu Mingbai. Namun ketika membuka pintu dan melihat Subei, ia tampak terkejut dan langsung mempersilakannya masuk. Jika yang datang adalah siswa lain, Jiang Tianming hanya akan berbicara di depan pintu. Namun bagi Subei, yang pernah bekerja sama dan banyak membantu, ia merasa kedatangannya pasti penting. Benar saja,
Su Bei langsung ke inti pembicaraan. Ia mengatakan ingin meneliti kemampuannya dan bertanya apakah Jiang Tianming bersedia membantu, dengan imbalan satu kesempatan ramalan. Jiang Tianming terdiam sejenak, menatap mata ungu tua Su Bei yang sulit dibaca, lalu tersenyum kaku dan bertanya apakah Su Bei belum sepenuhnya memahami kemampuannya. Ia jelas khawatir eksperimen itu akan berdampak padanya. Su Bei memahami kekhawatiran itu. Namun ia tahu takdir protagonis sangat kokoh dan sulit digoyahkan. Selain itu, ia yakin Manga Consciousness sedang mengawasi. Jika terjadi sesuatu di luar kendali, peringatan pasti akan muncul. Meski begitu, ia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Ia pun memberikan alasan yang terdengar meyakinkan, menggunakan kemampuan pada diri sendiri mungkin berbeda dengan menggunakannya pada orang lain. Ucapan ini secara tidak langsung menunjukkan dua hal, eksperimen pada dirinya sendiri tidak pernah bermasalah, dan ia bukan tipe orang yang sembarangan mengorbankan orang lain. Seperti yang ia duga, Jiang Tianming menangkap maksud tersirat itu dan akhirnya setuju. Su Bei pun segera memulai tanpa menunda waktu. Ia memusatkan pandangannya ke kepala Jiang Tianming. Kompas takdir tidak selalu terlihat. Hanya muncul ketika ia berniat melihat dan fokus pada targetnya. Warna kompas Jiang Tianming hitam, sama seperti energi mentalnya, memberi kesan suram. Jika Su Bei tidak tahu konteksnya, ia bisa saja mengira Jiang Tianming adalah calon penjahat besar. Su Bei mencoba menyentuh kompas itu dengan tangan kosong, tetapi gagal. Kompas itu terasa seperti ilusi. Ketika ia menggunakan gear yang baru dipanggil, barulah ia bisa menyentuh salah satu segmen kompas. Saat itu juga, energi mentalnya mulai tersedot perlahan, sekitar seperempat dari total yang ia miliki. Ia merasakan bahwa ketika ramalan benar-benar diaktifkan, konsumsi energi akan jauh lebih besar. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa batas kemampuannya saat ini adalah meramal takdir 3 orang sekaligus. Setelah itu, ia hampir akan kehabisan tenaga. Kesadaran ini membuatnya kesal. Jika sejak awal ia tidak berpura-pura lemah, mungkin batas kemampuannya bisa lebih tinggi. Dengan perasaan jengkel, ia mengganti segmen yang disentuh. Gear pun berubah pola lagi. Kali ini, ia tidak menyerap energi tambahan, melainkan membentuk koneksi halus dengan pikirannya. Ia dapat merasakan bahwa jika koneksi itu diputus, gear akan sepenuhnya terbentuk menjadi destiny gear yang membawa ramalan. Selama koneksi itu dipertahankan, gear masih bisa digunakan untuk menyerap aura takdir dari orang lain. Ia juga menyadari bahwa pada satu kompas, ia hanya bisa mengambil satu segmen. Menyentuh segmen lain akan menggantikan ramalan sebelumnya. Ketika gear dijauhkan dari kepala Jiang Tianming, Su Bei merasakan bahwa benda itu berada dalam kondisi tidak stabil, hanya ditahan oleh seutas energi mentalnya. Jika ia menggenggamnya, gear bisa bertahan sekitar 10 menit. Jika dilepas, kemungkinan besar ramalan akan langsung aktif. Hal ini memberinya arah baru untuk pengembangan kemampuan. Semakin kuat dan presisi energi mentalnya, semakin lama gear bisa distabilkan. Jika suatu hari ia mampu meninggalkan sebagian energi mental di dalam gear, mungkin gear itu bisa tetap stabil meski terlepas dari tangannya. Jiang Tianming memandangi gear berpola rumit itu dengan rasa ingin tahu. Ia bisa merasakan aura aneh yang seolah terhubung langsung dengannya. Dengan ragu, ia bertanya apakah gear itu bisa digunakan untuk meramal sekarang. Su Bei mengangguk dan menjelaskan bahwa begitu gear dilepaskan, ramalan akan aktif. Namun Jiang Tianming menolak. Tidak ada hal mendesak saat ini, dan fokus utamanya adalah ujian bulanan 2 minggu lagi untuk keluar dari kelas F. Ia ingin menyimpan kesempatan ramalan itu untuk saat yang benar-benar penting. Ia lalu bertanya apakah gear itu akan dihancurkan jika tidak digunakan.
Su Bei tertawa lebar dan mengatakan tentu saja tidak. Jika Jiang Tianming tidak ingin melihatnya, ia akan melihatnya sendiri. Reaksi Jiang Tianming hampir meledak. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Su Bei menepuk kepalanya sambil berkata bahwa mengetahui takdir sendiri tidak selalu merupakan hal yang baik. Su Bei kemudian berpamitan dan pergi. Sebelum keluar, ia meminta Jiang Tianming untuk tidak menceritakan eksperimen ini kepada siapapun, bahkan kepada Wu Mingbai dan Lan Subing. Jiang Tianming terkejut, tetapi Su Bei hanya mengangguk tanpa penjelasan lebih lanjut dan benar-benar pergi. Kembali ke kamarnya, Manga Consciousness bertanya dengan heran mengapa ia tidak mengizinkan Jiang Tianming memberi tahu yang lain. Berbaring di tempat tidur dan menatap langit malam di luar jendela, Su Bei menjawab dengan tenang bahwa semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik karena Mo Xiaotian telah menyusup ke dalam kelompok protagonis. Rahasia, sekali dibagikan, dengan cepat berhenti menjadi rahasia. Mo Xiaotian kini telah menyusup ke dalam kelompok protagonis. Meski di forum terjadi perang penggemar yang panas antara pendukung Wu Mingbai dan Mo Xiaotian, hubungan mereka di dunia nyata sama sekali tidak seburuk yang terlihat. Mereka lebih mirip rival yang saling bertengkar namun tetap bergaul. Jika hubungan mereka benar-benar buruk, Jiang Tianming dan Lan Subing tidak mungkin membiarkan Mo Xiaotian terus beraktivitas bersama mereka. Karena itu, jika Jiang Tianming menceritakan kejadian hari ini kepada Wu Mingbai dan yang lain, cepat atau lambat Mu Tieren dan Mo Xiaotian pasti akan mengetahuinya juga. Sebuah rahasia yang dijaga dengan buruk bisa berujung pada bencana. Terutama jika seseorang dari organisasi jahat mengetahui bahwa Su Bei belum sepenuhnya menguasai ability miliknya, atau lebih tepatnya, bahwa ability yang sangat kuat itu masih berada dalam fase pertumbuhan. Informasi seperti itu bisa mendatangkan masalah tanpa akhir. Manga Consciousness juga bukan entitas bodoh. Setelah mendengar penjelasan Su Bei, ia segera memahami kekhawatirannya. Mengingat organisasi tersebut, ia pun sepenuhnya setuju dengan sikap waspada Su Bei dan mengatakan bahwa kehati-hatian adalah pilihan terbaik. Namun, tanpa disadari, Manga Consciousness, persetujuan itu justru memberi Su Bei informasi penting. Fakta bahwa Manga Consciousness setuju berarti organisasi Black Lightning memang menargetkan anak-anak dengan ability yang belum matang. Lebih jauh lagi, perekrutan ini bersifat paksa, target tidak diberi pilihan. Jika tidak demikian, kekhawatiran sebesar ini tidak akan muncul. Hal ini memunculkan pertanyaan baru di benak Su Bei, apakah Mo Xiaotian benar-benar bergabung dengan organisasi itu secara sukarela. Dari penampilannya sebelumnya, Mo Xiaotian terlihat sangat loyal terhadap organisasi. Namun, secara karakter, ia adalah orang yang sangat menjunjung keadilan. Sulit dipercaya bahwa ia bisa setia sepenuhnya pada sebuah organisasi jahat. Su Bei hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, Mo Xiaotian telah dicuci otaknya. Jika dugaannya benar, ini adalah informasi tingkat lanjut. Begitu kebenaran terungkap, pemahaman pembaca tentang ability Su Bei akan semakin dalam. Memikirkan hal itu, Su Bei melempar Destiny Gear yang baru ia buat ke udara. Pada saat yang sama, ia merasakan sebagian lagi energi mentalnya terkuras. Seperti yang ia perkirakan, ia hanya mampu meramalkan takdir 3 orang dalam satu waktu. Selain itu, Destiny Gear untuk ramalan tidak bisa dipanggil kapan saja, terlepas dari sisa energi mental, ia hanya bisa memanggil 1 per hari. Namun, jika hanya menyerap aura takdir tanpa mengaktifkannya, tidak ada batasan. Detik berikutnya, gear rumit itu menghilang. Sebagai gantinya, 2 lipstik muncul di udara. Keduanya saling beradu seperti senjata, memperagakan pertarungan sengit dengan suara benturan yang nyaring. Sekitar 30 detik kemudian, keduanya lenyap begitu saja. Su Bei terdiam, benar-benar tercengang.
Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Setelah cukup lama menenangkan diri, ia mulai menganalisis ramalan tersebut. Saat menyerap aura takdir, ia memilih segmen pertama yang searah dengan jarum kompas. Berdasarkan pemahamannya, arah jarum menunjukkan peristiwa terdekat, dan semakin ke dalam lapisan kompas, semakin dekat waktunya. Artinya, peristiwa yang diramalkan tidak akan lama lagi terjadi. Jika tidak ada hal tak terduga, kemungkinan besar itu terjadi besok, mengingat penyerahan pelaku dan jamuan kemenangan adalah dua agenda terbesar yang akan datang. Dua lipstik bertarung, apa artinya? Apakah akan ada pertengkaran antar gadis? Su Bei segera menepis pikiran itu. Pertama, ia hanya meramal untuk Jiang Tianming, jadi kejadian ini harus berkaitan dengannya. Kedua, satu-satunya gadis yang dekat dengan Jiang Tianming adalah Lan Subing, dan membayangkan Lan Subing berkelahi terasa tidak masuk akal. Ia pun menafsirkan ulang simbol tersebut. Lipstik tidak harus melambangkan perempuan, lipstik paling langsung melambangkan mulut. Dua mulut bertarung berarti pertengkaran. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa besok Jiang Tianming kemungkinan akan beradu argumen dengan seseorang. Itu masuk akal. Saat penyerahan pelaku, Jiang Tianming dan yang lain mungkin akan kembali berhadapan dengan orang tua Sun. Atau bisa juga terjadi pertengkaran kecil saat jamuan kemenangan. Su Bei menyimpulkan bahwa bertengkar memang bagian dari irama masa muda. Manga Consciousness menimpali dengan nada sinis, menyebut seolah-olah Su Bei sudah sangat tua. Su Bei hanya tersenyum. Ia memang tidak tua, tetapi pernah mati sekali. Jika ia tidak menjadi korban sampingan, tidak dipilih oleh Manga Consciousness, dan tidak terlibat dalam alur cerita ini, ia mungkin masih menjadi bocah 15 tahun yang ceria dan optimis. Ia menghela napas sejenak, lalu kembali menyemangati dirinya. Dalam banyak manga, protagonis mulai menyelamatkan dunia sejak usia 6 tahun. Dibandingkan itu, usia 15 tahun sudah termasuk penyelamat senior. Setelah menata kembali suasana hatinya, Su Bei membuka ponsel dan masuk ke postingan analisis yang ia buat sebelumnya. Jumlah balasan sudah bertambah banyak. Banyak yang memuji analisisnya, ada yang setuju bahwa Su Bei memiliki sumber informasi lain, dan ada pula yang menganggapnya terlalu berlebihan. Ketika seseorang bertanya langsung apa sebenarnya sumber intelijen Su Bei, ia segera menjawab bahwa, berdasarkan sedikit informasi yang ada, kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan ability miliknya. Jika ability-nya berhubungan dengan takdir, maka melihat hal-hal lain di sekitarnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Balasan itu memicu gelombang tawa dan ejekan, tetapi juga ada yang merasa analisis tersebut masuk akal. Diskusi pun berkembang, bahkan ada yang mulai berspekulasi bahwa ability Su Bei terlalu kuat, menggabungkan ramalan, pengintaian, dan mungkin kemampuan ofensif. Ada pula yang menduga Su Bei telah bangkit lebih awal dari usia 15 tahun, serta spekulasi tentang latar belakang tragis yang mungkin disiapkan penulis untuknya. Ketika seseorang menyebut kemungkinan adanya organisasi besar di balik Su Bei, bahkan menyinggung kemungkinan bahwa sekolah itu sendiri adalah pendukungnya, Su Bei tertarik. Ia merasa sudut pandang itu menarik dan layak dikembangkan. Ia pun menanggapi dengan kalimat ambigu, menanamkan benih pemikiran baru, meski sebagian besar pembaca menanggapinya sebagai lelucon. Bagi Su Bei, itu sudah cukup. Satu kesan mungkin tidak mengubah pandangan, tetapi 2 atau 3 petunjuk perlahan akan membentuk arah analisis pembaca. Setelah itu, ia membuka sebuah utas lain yang penuh pertengkaran, sambil tersenyum seperti menonton pertunjukan. Utas tersebut memperdebatkan apakah Mo Xiaotian adalah anak emas penulis, dengan tuduhan bahwa ia mendapatkan terlalu banyak sorotan dan merugikan Wu Mingbai. Para penggemar saling menyerang, argumen semakin kasar, bahkan berubah menjadi perang kata-kata antara kubu Wu Mingbai dan Mo Xiaotian.
Di tengah kekacauan itu, muncul pula candaan, iklan palsu, hingga promosi pasangan karakter yang memancing lebih banyak amarah. Melihat semua itu, Subei menikmati keributan tersebut sebagai penonton. Bagi dirinya, forum ini sama seperti panggung lain, tempat emosi, kesalahpahaman, dan konflik pembaca terus berkembang, persis seperti takdir yang saling berkelindan di dalam cerita itu sendiri. Membaca utas tersebut benar-benar membuka mata Subei. Di dalamnya ada penonton, penggemar kubu tertentu, para pendebat, bahkan para shipper CP. Sebuah utas perkelahian yang kacau, penuh campuran berbagai tipe orang, benar-benar seperti kolam ikan dan naga yang bercampur aduk. Bahkan manga consciousness yang bukan manusia pun merasa terkejut. Ia bergumam pelan bahwa Subei ternyata benar, lalu mengakui bahwa ia benar-benar tidak mengerti manusia. Mendengar itu, Subei tersenyum lebar dan menutup utas tersebut. Ia mengatakan bahwa memang begitulah manusia, makhluk yang kaya emosi. Setelah tujuan tercapai dan suasana hatinya membaik, ia pergi membersihkan diri. Besok akan ada pertunjukan besar, jadi ia perlu tidur lebih awal agar tetap waspada. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, tidak ada kelas. Subei tidak punya kebiasaan bangun siang, jadi ia bangun pagi untuk lari pagi. Selama sebulan terakhir, hanya siswa tahun pertama yang berada di sekolah, dan tidak banyak dari mereka yang punya kebiasaan berolahraga pagi. Lapangan pun terlihat sepi. Seperti biasa, Subei menghampiri Feng Lan untuk berlari bersama. Namun kali ini, Feng Lan justru berbicara lebih dulu dan langsung ke inti, apakah mereka sudah menemukan pelakunya. Subei tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya balik mengapa Feng Lan bisa tahu. Feng Lan tidak terlibat sama sekali dalam pengejaran pelaku, jadi informasi itu seharusnya tidak sampai kepadanya. Feng Lan pun menjelaskan tanpa menutup-nutupi bahwa pihak sekolah memintanya membuat sebuah ramalan. Mendengar itu, Subei sedikit terkejut. Ia tidak heran sekolah ingin menyelidiki pelaku, karena tato Black Lightning di belakang leher jelas menunjukkan keterkaitan dengan organisasi tertentu. Yang benar-benar mengejutkannya adalah keputusan sekolah untuk meminta Feng Lan melakukan profesi. Hal ini membuat Subei sangat penasaran tentang apa yang bisa dilihat Feng Lan melalui ramalannya. Sejak awal menciptakan ability-nya, Subei sengaja memilih jalur berbeda agar tidak bertabrakan dengan Feng Lan dalam hal popularitas. Ketika Feng Lan pernah berkata bahwa sesuatu akan terjadi di awal masuk sekolah, Subei merasa ramalan itu berskala luas, bukan ditujukan pada individu tertentu. Karena itu, Subei membentuk aspek ramalan ability-nya agar berfokus pada individu. Selain membedakan dirinya dari Feng Lan, ia juga tidak ingin terlihat terlalu overpowered. Lagi pula, ambisinya jauh lebih besar daripada sekadar menjadi peramal. Feng Lan mengangguk dan mengatakan bahwa sekolah hanya menyebut pelakunya sebagai pembunuh di dalam kampus, tetapi ia sendiri menduga orang itu adalah target yang selama ini diselidiki Subei dan kelompoknya. Permintaan sekolah kepadanya kemungkinan besar bertujuan menggali informasi tentang organisasi di balik pelaku tersebut. Subei juga tertarik pada organisasi itu, sehingga ia ingin tahu hasil ramalan Feng Lan. Ia pun berlari sambil bertanya santai apakah hasil profesi tersebut akan dibagikan kepada orang tua korban. Jika orang tua diberitahu, maka pihak lain pun mungkin akan mengetahuinya. Namun Feng Lan menjawab bahwa jasanya tidak murah, dan kecil kemungkinan sekolah mau membagikan hasil ramalan itu kepada pihak lain. Mendengar itu, Subei tidak melanjutkan pembicaraan dan fokus berlari. Meski sedikit kecewa, ia tidak putus asa. Jika hasil ramalan itu penting, kemungkinan besar akan ditampilkan di manga. Jika tidak, ia masih bisa mencari cara lain untuk mengetahuinya. Setelah selesai lari dan sarapan, Subei menuju perpustakaan.
Dengan perubahan ability-nya yang dipengaruhi manga, ia kini memiliki target penelitian yang jelas: kompas. Kompas adalah artefak yang sangat kompleks. Dari eksperimen kemarin dan pemahaman naluriahnya terhadap ability, Subei sudah memahami sebagian fungsi Destiny Compass, tetapi ia yakin masih banyak rahasia tersembunyi di dalamnya. Jika ia bisa mengungkap semuanya, masuk kelas A bukan lagi tujuan akhir. Mungkin ia bisa langsung melompat ke kelas S yang misterius. Perpustakaan Akademi Ability tak berujung menyimpan catatan tentang tak terhitung ability. Sejak Akademi berdiri, sebagian besar pengguna ability di negara naga pernah belajar di sini, sehingga arsip ability sangatlah lengkap. Sebelumnya, Subei pernah meneliti ability bertema takdir, tetapi kategorinya terlalu luas dan rumit. Ia tidak menemukan hal berguna, selain beberapa ide penipuan baru. Namun kompas berbeda. Sebagai ability tipe artefak yang sangat standar, kategorinya jelas. Setelah menyingkirkan artefak berbentuk senjata, ia dengan cepat menemukan daftar ability kompas. Dalam 200 tahun sejarah Akademi, hanya ada 10 ability berbentuk kompas. Dan dari semuanya, hanya satu yang berkaitan dengan takdir dan ramalan, Destiny Compass. Begitu menemukan ability itu, mata Subei langsung berbinar. Ia membaca dengan penuh perhatian, seolah menemukan harta karun. Destiny Compass adalah ability ramalan, dengan kekuatannya terwujud melalui jarum penunjuk. Pengguna menyalurkan energi mental sambil mengajukan pertanyaan, dan jarum akan menunjukkan jawabannya. Di negara naga, kompas sering digunakan dalam Feng Shui, dengan batang langit dan cabang bumi membentuk berbagai macam trigram. Cara kerja Destiny Compass mirip dengan ilmu ramalan tersebut, dan menuntut pemahaman penuh terhadap makna setiap arah dan simbol agar hasil ramalan dapat ditafsirkan dengan benar. Namun, mempelajari hal itu tidaklah mudah. Pengguna Destiny Compass di masa lalu tidak pernah benar-benar menguasainya. Hingga lulus, ia hanya mampu memakai kompas itu untuk membantu orang mencari barang hilang, sebuah pemborosan potensi yang luar biasa. Subei justru bisa memahaminya. Jika ia sendiri memiliki Destiny Compass, kemungkinan besar ia juga akan menyia-nyiakannya. Ilmu metafisika Feng Shui sangat sulit dipelajari. Tanpa guru atau buku panduan yang jelas, mempelajarinya tanpa minat besar rasanya lebih sulit daripada naik ke langit. Untungnya, ability Subei bukan Destiny Compass, melainkan Destiny Gear. Ia merasa, melalui perkembangan cerita manga, ability-nya mungkin bisa berevolusi lebih jauh, bahkan menjadi bentuk tertinggi yang ia sebut sebagai Destiny. Kembali menelaah Destiny Compass, Subei menyadari perbedaan penting antara kompas itu dan miliknya. Pada Destiny Compass, jarum menunjuk ke arah yang dibutuhkan pengguna. Sementara pada Destiny Gear miliknya, jarum hanya menunjuk ke satu titik tetap, arah suatu peristiwa besar yang akan terjadi pada orang tertentu dalam waktu dekat. Hal itu membuat Subei bertanya-tanya apakah ia sebenarnya bisa mengatur arah jarum secara aktif. Selama ini, ia hanya memutar kompasnya, tidak pernah terpikir untuk mengubah posisi jarum itu sendiri. Jika ia mampu melakukannya, mungkin ia bisa mengubah takdir seseorang. Namun, prasyaratnya adalah memahami makna setiap arah pada kompas. Tanpa itu, bermain-main dengan jarum hanya akan berbahaya. Menyadari hal tersebut, Subei menyusun rencana dalam benaknya, menutup buku, dan meninggalkan perpustakaan. Begitu keluar, ponselnya bergetar dengan notifikasi yang sama seperti kemarin. Ia sempat tertegun, hampir mengira pelaku berhasil kabur. Namun ia segera menepis pikiran itu dan membuka pesan tersebut. Seperti dugaan, bukan kabar buruk. Meng Huai memintanya datang ke kantor pukul 5 sore untuk menyelesaikan kasus ini. Memikirkan kemungkinan terjadinya pertengkaran, Subei menaikkan alisnya,
berniat memberi kelompok protagonis sebuah hadiah kecil. Sisa waktu sore ia habiskan dengan menjelajahi forum, terutama membaca postingan tentang dirinya. Forum mencerminkan pikiran asli para pembaca, dan memahami mereka berarti mengendalikan masa depannya sendiri. Dari pengamatannya, pembaca menyukai kesan misterius dan kuat yang ia miliki, dan cukup banyak yang menduga ia akan menjadi penjahat. Hal itu membuat Subei puas, dua kesan tersebut memang sejalan dengan tujuan awalnya. Namun, menjadi penjahat murni tidak pernah ada dalam rencananya. Peran itu melelahkan, penuh tekanan, dan hampir pasti berakhir gagal. Lebih penting lagi, jika ia benar-benar menjadi villain, banyak tindakannya tidak akan ditampilkan di manga. Tanpa sorotan layar, semua usaha itu terasa sia-sia. Tetapi karena banyak pembaca menginginkannya berada di sisi abu-abu, peran pahlawan murni jelas tidak cocok. Untungnya, sejak awal, ia memang tidak disusun sebagai karakter yang sepenuhnya baik. Jika harus memilih, ia akan menjadi antihero abu-abu, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Tak terasa, waktu menunjukkan hampir pukul 5 sore. Subei mengambil ponselnya dan berjalan menuju kantor Meng Huai. Saat tiba, para siswa lain sudah berkumpul. Dibandingkan Subei yang hanya pengamat, mereka yang terlibat langsung tampak jauh lebih tegang. Ketika Subei masuk, semua orang hanya mengangguk singkat. Suasana terasa berat. Tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya sikap orang tua Sun, ini tetaplah tentang nyawa yang hilang. Kegembiraan menangkap pelaku telah memudar. Ketika memikirkan kematian seorang teman sekelas dan kenyataan bahwa pelaku akan diserahkan kepada orang tuanya, tak seorang pun mampu tersenyum. Subei bisa tersenyum, tetapi senyum itu penuh ejekan. Dalam hati, ia berkata kepada Manga Consciousness bahwa kematiannya sendiri adalah yang terbaik. Ia tidak punya keluarga, tidak ada yang akan berduka untuknya. Manga Consciousness tetap diam. Tak lama kemudian, Meng Huai masuk bersama ayah dan ibu Sun. Mengetahui bahwa pelaku telah tertangkap, ekspresi mereka tampak cukup tenang, meski wajah mereka jelas letih. Melihat mereka, Jiang Tianming dan yang lain sedikit melunak. Mereka kehilangan anak, mungkin sikap mereka sebelumnya terlalu keras. Namun sebelum pikiran itu berkembang, pasangan tersebut mendekati Wu Mingbai. Sikap mereka sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, kini terlihat sangat ramah dan penuh basa-basi. Mereka meminta maaf atas sikap mereka tempo hari, mengklaim bahwa mereka hanya bercanda dan tidak benar-benar berharap Wu Mingbai bisa menemukan pelaku, apalagi sampai menanggapinya dengan serius. Mendengar kata-kata munafik itu, rasa iba yang sempat muncul langsung menghilang. Tidak ada yang percaya itu hanya candaan. Jika pelaku tidak tertangkap tepat waktu, sikap mereka jelas tidak akan seperti ini. Sinar dingin berkilat di mata Wu Mingbai, tetapi senyumnya tetap cerah. Ia mengatakan bahwa ia juga suka bercanda. Namun di balik kata-kata ringan itu, candaan, Wu Mingbai berarti memastikan bahwa begitu pasangan tersebut meninggalkan kampus, perusahaan mereka akan hancur dan lenyap tanpa sisa. Sisa rasa iba yang sempat muncul di hati Wu Mingbai benar-benar lenyap. Ia tidak lagi merasa bahwa tindakannya berlebihan. Kehilangan seorang anak yang dibesarkan selama 15 tahun memang tragis, tetapi itu bukan alasan untuk bersikap gila dan tidak masuk akal. Mereka bisa menyalahkan pelaku, sekolah, atau takdir, tetapi tidak pernah dirinya. Karena mereka memilih bersikap tidak rasional, maka mereka juga harus siap menanggung akibatnya. Sun's Father dan Sun's Mother sama sekali tidak menangkap makna di balik kata-kata Wu Mingbai. Mereka mengira telah berhasil menenangkannya. Di mata mereka, Wu Mingbai hanyalah seorang anak, mudah dibohongi dan mudah dibujuk. Setelah mereka selesai berbicara, Meng Huai menjentikkan jarinya. Dari tanah, sebuah sangkar sulur tanaman merambat muncul,
dan di dalamnya terkurung pelaku yang masih tidak sadarkan diri. Begitu melihat sosok itu, Sun's Father dan Sun's Mother langsung kehilangan kendali. Wajah mereka terdistorsi oleh kebencian saat mereka menerjang ke depan, memaki pelaku dengan sumpah serapah paling kejam yang bisa mereka keluarkan. Semua kemarahan itu ditujukan pada orang yang telah membunuh putra mereka. Ketika emosi mereka sedikit mereda, Meng Huai angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pelaku telah ditangkap, akan dikirim ke penjara, dan diproses sesuai hukum. Namun Sun's Father langsung menolak. Matanya merah, tetapi ekspresinya justru tenang. Ia mengatakan bahwa ia ingin pihak sekolah menyerahkan pelaku itu kepada mereka, agar mereka bisa membalas dendam secara pribadi atas kematian Xiaoming. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa dihitung sebagai bagian dari kompensasi. Karena seorang siswa tewas di dalam kampus, Akademi Endless Ability memang memikul tanggung jawab besar. Sebagai ganti rugi, keluarga Sun telah menerima sejumlah besar uang, berbagai kompensasi khas dunia ability, serta janji bahwa pelaku akan ditangkap. Namun kini, keluarga Sun jelas menginginkan lebih, mereka ingin mengambil pelaku itu sendiri. Dalam kasus biasa, sekolah mungkin saja mengabulkan permintaan seperti itu. Tetapi pelaku ini bukan orang biasa. Meng Huai menggeleng pelan dengan ekspresi menyesal. Ia mengatakan bahwa meskipun sekolah ingin menyetujui permintaan tersebut, pelaku ini harus berada di bawah pengawasan ketat. Sun's Mother langsung meledak, berteriak dengan marah dan mempertanyakan alasannya. Ia menegaskan bahwa orang itulah yang membunuh putranya, jadi mengapa mereka tidak boleh mengambilnya. Sun's Father yang lebih tenang menahan istrinya dan menatap Meng Huai, lalu bertanya tentang latar belakang pelaku. Meng Huai menjawab singkat bahwa pelaku berasal dari sebuah organisasi berbahaya dan masih perlu diselidiki lebih lanjut. Tatapan dingin melintas di matanya ketika ia melirik pelaku itu. Mendengar bahwa bahkan Akademi Endless Ability yang ternama pun masih perlu melakukan penyelidikan, Sun's Father akhirnya menyerah. Jika benar ada organisasi besar di balik pelaku, memaksakan diri untuk mengambilnya justru bisa membawa bahaya bagi mereka sendiri. Sun's Mother juga memahami situasinya, meski dengan berat hati. Namun karena ia mempercayai kemampuan akademi, ia mengajukan permintaan lain. Setelah penyelidikan terhadap organisasi itu selesai, ia ingin secara pribadi menangani pelaku tersebut. Dalam dunia biasa, hukum tidak akan mengizinkan keluarga korban untuk menghakimi pelaku sendiri. Namun di dunia ability, batasan semacam itu jauh lebih longgar. Meng Huai tidak memberi janji pasti. Ia hanya mengatakan bahwa mereka akan memberitahu keluarga Sun nanti, karena masa depan masih belum bisa dipastikan. Melihat pelaku yang tidak sadarkan diri, Mo Xiaotian bertanya dengan rasa ingin tahu tentang kekuatan apa yang berada di belakangnya. Mendengar pertanyaan itu, Su Bei, yang tanpa sengaja telah mengetahui identitas Mo Xiaotian, secara refleks meliriknya, lalu segera mengalihkan pandangan, mengikuti siswa lain yang menatap Meng Huai. Meng Huai melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mengatakan agar anak-anak tidak ikut campur dalam urusan ini. Su Bei sebenarnya tahu kebenarannya, tetapi ia ragu apakah sekarang saat yang tepat untuk mengatakannya. Ia pun bertanya dalam hati kepada manga Consciousness apakah, dalam alur asli manga, para protagonis seharusnya sudah menemukan keberadaan Black Lightning pada tahap ini. Manga Consciousness mengonfirmasi bahwa memang demikian. Dalam cerita asli, tanpa petunjuk Su Bei, kelompok protagonis tetap menemukan kebenaran tentang kartu dan organisasi tersebut melalui petunjuk korban. Mendengar itu, Su Bei menaikkan alisnya. Ia menatap pelaku dan berniat, secara tidak sengaja, menemukan tato itu lalu mengungkapkannya tanpa terlihat berlebihan. Namun posisi pelaku di dalam sangkar membuat kerah bajunya menutupi tato petir hitam di belakang leher. Untuk melihatnya dengan jelas,
seseorang harus berpindah ke sisi lain, dan itu akan tampak terlalu disengaja. Su Bei justru merasa penempatan tato itu aneh. Letaknya di belakang leher sebenarnya cukup mudah terlihat. Dalam kasus Mo Xiaotian, karena Su Bei lebih tinggi, ia bisa melihatnya secara tidak sengaja. Menurutnya, jika ingin menyembunyikan tato, seharusnya diletakkan di tempat yang lebih tersembunyi atau dibuat tidak terlihat kecuali pada kondisi tertentu. Saat pikirannya melayang kemana-mana, pandangan samping Su Bei menangkap sesuatu di leher Mo Xiaotian, sebuah plester yang menutup tepat di atas lokasi tato. Ia hampir tertawa. Itu jelas mencurigakan. Lebih ironis lagi, plester itu bergambar stroberi, sama sekali tidak membantu untuk terlihat tidak mencolok. Sementara itu, Jiang Tianming telah memperhatikan arah pandangan Su Bei yang tertuju ke leher pelaku. Merasa bingung, ia ikut menatap ke arah yang sama dan melangkah lebih dekat. Dari sudut itu, tato Black Lightning yang sebelumnya tersembunyi kini terlihat jelas. Mata Jiang Tianming membelalak. Ia refleks ingin bersuara, tetapi segera menahan diri. Jika simbol itu benar terkait dengan organisasi berbahaya, mengungkapkannya di sini bisa menyeretnya ke masalah besar. Sebagai seorang yatim piatu, ia paham betul pentingnya menjaga diri. Ia tidak ingin menyeret teman-temannya ke dalam bahaya. Namun Su Bei jelas bukan termasuk teman yang perlu dilindungi seperti itu. Dari sikapnya sebelumnya, Jiang Tianming menebak bahwa Su Bei sudah lebih dulu menyadari simbol tersebut. Dengan pikiran itu, Jiang Tianming bergerak mendekat ke samping Su Bei. Saat Meng Huai sedang menjelaskan penangkapan pelaku kepada Sun's Father dan Mother, Jiang Tianming bertanya dengan suara rendah apakah Su Bei sudah melihat apa yang ada di belakang leher pelaku. Mendengar itu, pupil mata Su Bei menyempit. Ia mengakui dalam hati bahwa Jiang Tianming memang layak disebut protagonis, kepekaannya luar biasa. Ia mengangguk dan balik bertanya mengapa Jiang Tianming menanyakannya. Jiang Tianming menjawab pelan bahwa ia melihat Su Bei memperhatikan bagian itu, sehingga menduga Su Bei sudah mengetahuinya. Dari sikap hati-hati Jiang Tianming, Su Bei menyadari bahwa ia waspada terhadap bahaya besar. Ia pun tidak keberatan menjelaskan sedikit, mengatakan bahwa organisasi di balik simbol itu bukanlah lawan sembarangan, bahkan Akademi Endless Ability pun tidak bisa dengan mudah menantangnya. Sebenarnya, Su Bei ingin mengatakan lebih jauh, bahkan mengungkap bahwa di sekolah ini mungkin tidak hanya ada satu anggota Black Lightning. Ia bahkan bisa langsung menyebut Mo Xiaotian. Namun mengatakan terlalu banyak akan merusak kesenangan dan bertabrakan dengan citra misteriusnya. Sebagai seseorang yang menikmati kekacauan, jika ia benar-benar tahu ada mata-mata di sekolah, ia mungkin justru akan menonton dari pinggir atau bahkan membantu demi drama. Karena itu, ia berhenti pada satu kalimat saja. Jiang Tianming tidak berpikir terlalu jauh, hanya merasa berat oleh kekuatan organisasi tersebut. Setelah proses penyerahan pelaku selesai, Meng Huai menyuruh para siswa pergi. Begitu keluar, Mo Xiaotian langsung melompat dengan penuh semangat, berseru tentang jamuan kemenangan dan makan bersama. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore, waktu yang pas untuk makan malam. Lan Subing membuka ponselnya dan menunjukkan restoran yang telah ia pesan. Meski siswa boleh keluar kampus sebelum jam malam pukul 11, selain Mo Xiaotian, tidak ada yang terlalu suka menjelajah keluar. Untuk jamuan ini, Lan Subing telah melakukan riset terlebih dahulu. Ia menurunkan syalnya sedikit dan, dengan suara lembut, memperkenalkan restoran di sebuah kawasan kuliner dekat sekolah. Ia memesan paket makan untuk 6 orang di sebuah rumah makan masakan tumis yang terkenal enak. Selama berbicara, tangannya mengepal gugup dan matanya terus menunduk. Jiang Tianming dan yang lain dengan penuh perhatian menjaga suasana tetap tenang agar Lan Subing bisa berbicara tanpa tekanan. Ketika ia selesai dan menghela napas lega,
lalu kembali menutupi mulutnya dengan syal, suasana pun kembali mencair. Wu Mingbai langsung memujinya sambil mengedipkan mata dengan sikap genit, mengatakan bahwa pilihannya pasti bagus. Jiang Tianming, yang sudah sangat mengenalnya, langsung membongkar niatnya dan menyebut bahwa Wu Mingbai hanya sedang menjilat. Mo Xiaotian, yang sudah lapar, bersorak dan menyatakan bahwa ia akan menghabiskan semua makanan. Mu Tieren mengecek ulasan restoran dan memastikan bahwa tempat itu memang bagus, lalu menantang Mo Xiaotian soal siapa yang bisa makan lebih banyak. Tiba-tiba, ponsel Lan Subing berbunyi. Ia melihat notifikasi transfer sebesar 50 yuan dari Subei. Di kolom catatan tertulis, biaya makan AA, tidak perlu mentraktir untuk jamuan kemenangan. Prinsip Subei sangat sederhana. Jamuan kemenangan seharusnya ditraktir oleh pihak yang mendapat manfaat, entah itu orang tua Sun, pihak sekolah, atau setidaknya Wu Mingbai. Jamuan ini tidak ada hubungannya dengan Lan Subing. Karena Lan Subing hanya memesan restoran, maka pembayarannya wajar dilakukan secara AA. Oleh karena itu, Subei mentransfer bagiannya terlebih dahulu. Lan Subing jelas terkejut melihat transfer itu. Ia tidak menyangka Subei akan membayar secara AA. Latar belakang keluarganya membuatnya terbiasa mentraktir teman-teman sejak SD hingga SMP. Setelah mengenal Jiang Tianming dan Wu Mingbai, mereka memang tidak pernah menganggap traktiran sebagai hal yang wajar, tetapi karena perbedaan kondisi ekonomi, biasanya mereka yang memilih tempat makan. Kali ini, karena Lan Subing yang memilih restoran, ia secara naluriah berniat mentraktir tanpa pernah terpikir soal AA. Sikap proaktif Subei membayar bagiannya membuat hatinya tersentuh. Tak lama kemudian, ia menerima transfer 50 yuan lagi, kali ini dari Mu Tieren. Saat ia menoleh, ketua kelas itu mengangguk ramah. Lan Subing memalingkan pandangan, menyadari sesuatu yang baru baginya, uangnya kembali kepadanya seperti yoyo. Ia bertanya-tanya, apakah inilah hubungan pertemanan yang normal di antara teman sekelas? Tiba-tiba ia teringat satu hal, bagaimana mereka tahu bahwa biaya AA adalah 50 yuan. Karena belum menambahkan Subei sebagai teman, Lan Subing mengirim permintaan pertemanan melalui informasi transfer, lalu mengirim pesan ke Mu Tieren. Ia menanyakan bagaimana Mu Tieren tahu jumlah AA tersebut. Balasan datang cepat, Mu Tieren mencari restoran itu dan mengecek paket grup daring seharga 299 yuan. Dari situ, Lan Subing memahami semuanya dan semakin menghargai ketelitian Mu Tieren dan Subei. Dalam benaknya yang bernuansa kapitalis, ia bahkan sempat berpikir untuk merekrut mereka sebagai akuntan. Di sisi lain, Wu Mingbai mendengar ponsel Lan Subing terus berbunyi dan mengerutkan kening, mengira pasangan itu kembali menghubungi. Sejak pasangan tersebut meninggalkan kampus kemarin, Lan Corporation resmi menjalankan rencananya. Dengan persiapan matang, keluarga Sun hampir bangkrut hanya dalam 1 hari. Menyadari sedang ditarget, mereka mengaitkan semuanya dengan pertemuan bersama Lan Subing dan Wu Mingbai, lalu sejak pagi membombardir mereka dengan pesan dan telepon untuk memohon ampun. Untungnya, mereka tidak bisa lagi masuk ke area sekolah. Lan Subing hanya menggeleng dan menyimpan ponselnya tanpa menjelaskan. Setibanya di restoran, mereka langsung mengerti mengapa tempat itu mendapat banyak ulasan bagus. Restoran penuh sesak. Tanpa reservasi, mereka tidak akan mendapat tempat. Seorang staf mengantar mereka ke ruang privat. Wu Mingbai yang periang berusaha menghidupkan suasana. Namun belum lama, keributan terdengar dari luar, seolah ada yang membuat onar. Rasa penasaran muncul, siapa yang berani membuat masalah di dekat Endless Ability Academy. Jiang Tianming mengerutkan dahi dan membuka pintu untuk memeriksa. Tindakan itu justru menarik masalah. Seorang pria gemuk yang sedang mengamuk melihatnya dan mendekat,
menantang Jiang Tianming agar pergi dan menawarkan bayaran 5 kali lipat untuk mengambil alih ruang tersebut. Jiang Tianming langsung marah dan menolak. Ia mengenali pria itu, pengikut si Zhao Hua yang dulu memicu keributan di kantin pada hari pertama sekolah. Dengan jumlah mereka sekarang, tanpa menggunakan ability sekalipun, pria gemuk itu tidak sebanding. Namun pria itu menyeringai dan mengancam akan menggunakan ability, mengingatkan bahwa ia dari kelas A. Wu Mingbai berpura-pura antusias dan berkata ia belum pernah bertarung dengan ability di luar, membuat wajah pria gemuk itu menegang karena aturan sekolah melarang penggunaan ability di luar dengan sanksi berat. Mo Xiaotian kemudian menimpali polos bahwa ia akan melapor ke guru jika ability digunakan. Ucapan itu membuat pria gemuk semakin marah, bahkan mengejek Mo Xiaotian karena bergaul dengan siswa kelas F. Su Bei tak dapat menahan tawa. Baginya, situasi itu benar-benar lucu. Wu Mingbai yang ahli berpura-pura justru luput, sementara Mo Xiaotian yang benar-benar polos dimarahi. Tawanya mengalihkan perhatian pria gemuk itu. Ketika ditanya apa yang ia tertawakan, Su Bei dengan santai berkata bahwa orang-orang yang diundang pria itu akan segera tiba, sementara ia bahkan belum mendapatkan restoran. Ucapan itu membuat pria gemuk tersentak. Ia teringat tamu penting yang diundangnya. Tidak ingin terjadi masalah, ia melotot marah pada mereka, membanting pintu, lalu pergi sambil menelepon, mencari restoran lain. Setelah kejadian itu, Mu Tieren bertanya bagaimana Su Bei bisa tahu pria itu sedang mentraktir tamu. Su Bei menjelaskan dengan tenang bahwa meski ramai, masih ada kursi di luar. Jika seseorang bersikeras mencari ruang privat, berarti ia sedang menjamu orang lain. Penjelasan itu membuat semua orang paham dan kagum pada ketajaman Su Bei. Dalam hati, Su Bei bertanya pada Manga Consciousness apakah ia telah mengganggu alur cerita. Jawabannya iya, bagian ini seharusnya memperdalam konflik dengan kelompok si Zhao Hua. Namun konflik itu tetap akan meningkat pada ujian bulanan, meski melalui jalan lain. Setelah makan, Su Bei benar-benar menikmati kualitas makanan restoran tersebut, lezat dan terjangkau. Ia bahkan berpikir untuk mentraktir Feng Lan di sini sebagai balasan atas jamuan sebelumnya. Mereka kembali ke sekolah dengan puas. Dalam perjalanan, Jiang Tianming menanyakan kabar ujian bulanan. Mu Tieren menyampaikan bahwa ujian itu akan melibatkan kerja tim lintas kelas. Informasi detail belum ada, dan guru akan menjelaskannya seminggu sebelum ujian. Kembali ke asrama, Su Bei merebahkan diri dan menghela napas memikirkan ujian bulanan. Ia menyadari sebagian besar kesan hebatnya hanyalah gertakan. Ability-nya, Destiny Gear, belum memiliki daya serang, dan kemampuan ramalannya terbatas. Ia khawatir kedoknya terbongkar dan para pengagumnya pergi. Dengan pikiran itu, ia tertidur. Pagi Minggu, Su Bei terbangun oleh pemberitahuan dari Manga Consciousness, King of Abilities telah diperbarui dan memintanya untuk membaca. Suara notifikasi yang tiba-tiba membuat Su Bei benar-benar terkejut. Ia mengacak rambut pirangnya yang berantakan sambil mengeluh mengapa pembaruan kali ini begitu cepat. Namun, sesaat kemudian ia menyadari sendiri alasannya. Manga Consciousness memang pernah mengatakan bahwa manga di dunia nyata diperbarui setiap minggu, sedangkan waktu pembaruan di dunia manga bergantung pada akumulasi konten yang cukup untuk satu pembaruan. Meski begitu, baru 2 hari berlalu sejak pembaruan terakhir. Su Bei pun bertanya-tanya apakah kontennya benar-benar sebanding. Saat ia menanyakan hal itu, Manga Consciousness langsung menjawab bahwa 2 pembaruan tersebut tidak bisa dibandingkan. Pembaruan sebelumnya berisi sangat banyak konten karena sang penulis sedang mengikuti sebuah acara dan melakukan rilis maraton, sehingga 1 chapter setara dengan 3 chapter biasa. Su Bei akhirnya memahami situasinya, meski tetap merasa absurd.
Alasan rilis maraton demi acara kembali menyadarkannya bahwa ia benar-benar hidup di dunia manga. Dalam hati, ia bahkan ingin menembus layar dan memukul sang penulis. Setelah menenangkan diri, Subei mencuci muka dan bersiap, lalu mengambil ponselnya untuk membaca manga. Sejak halaman pertama, ia bisa melihat bahwa penulis benar-benar memadatkan cerita, melanjutkan langsung dari kalimat terakhir Meng Huai tanpa membuang satu pun alur. Diceritakan bahwa Meng Huai menyimpan sang pelaku bersama sangkar tanaman, lalu membagikan hadiah sistem poin kepada semua orang. Jiang Tianming dan yang lain membela Subei agar ia menerima hadiah yang sama. Setelah mengetahui bahwa sangkar dan teleportasi adalah keterampilan yang disediakan sekolah, Mo Xiaotian terus mengganggu Meng Huai dengan pertanyaan tentang ability-nya hingga Meng Huai pergi. Wu Mingbai bertanya kepada Subei apakah ia sudah mengetahui semua ini sebelumnya, dan Subei mengakuinya. Meski singkat, bagian ini syarat informasi dan dipenuhi komentar pembaca. Banyak yang memuji Jiang Tianming karena membela Subei, terkejut mengetahui kemampuan sekolah, serta kagum pada kekuatan Meng Huai. Tingkah Mo Xiaotian juga menjadi bahan tertawaan, sementara rahasia Subei kembali menjadi sorotan. Cerita berlanjut ketika kelompok itu mengundang Subei ke jamuan kemenangan, dan pada akhirnya Subei menyetujui undangan tersebut. Suasana kebersamaan yang ditampilkan terasa hangat, seolah mereka akan menjadi sahabat dekat, meski Subei sendiri tahu bahwa sebagian besar itu hanyalah tampilan luar. Alur kemudian berpindah ke Jiang Tianming yang sedang bersiap di asrama. Subei datang mengetuk pintunya dan meminta bantuan untuk menguji ability miliknya. Jiang Tianming menyetujui permintaan itu. Setelah beberapa langkah, mereka berhasil menciptakan sebuah roda gigi yang bisa meramalkan nasib Jiang Tianming. Subei menolak menggunakannya di depan Jiang Tianming, meminta agar hal itu dirahasiakan, lalu pergi. Bagian ini memicu spekulasi pembaca, karena untuk pertama kalinya Subei memperlihatkan sisi ketidaksempurnaannya. Namun bagi Subei, semua itu adalah perhitungan. Ia sengaja menurunkan citra dominannya agar jika suatu hari ia gagal, para pembaca masih bisa memakluminya. Dengan begitu, baik keberhasilan maupun kegagalan bisa dijelaskan sebagai bagian dari proses mempelajari ability. Cerita berlanjut ke keesokan harinya, ketika mereka semua kembali ke kantor Meng Huai untuk menyerahkan pelaku. Sikap munafik ayah dan ibu Sun membuat baik kelompok protagonis maupun pembaca merasa muak. Banyak komentar yang mencela pasangan itu, meski mengakui kehilangan anak mereka memang tragis. Meng Huai kemudian menjelaskan bahwa pelaku tidak bisa diserahkan begitu saja karena adanya organisasi di belakangnya. Jiang Tianming memperhatikan arah pandang Subei, mengikuti pandangannya, dan melihat tato di leher pelaku. Ia tidak mengungkapkannya secara terbuka, melainkan bertanya diam-diam kepada Subei dan menerima jawaban yang samar. Setelah urusan itu selesai, mereka pergi makan. Cerita menampilkan kilas balik dari sudut pandang Lan Subing, memperlihatkan betapa gugupnya ia saat memilih restoran. Ia bahkan diam-diam mendatangi tempat itu sendirian untuk memastikan kualitasnya. Kembali ke masa kini, melihat kegugupannya, semua orang menenangkannya. Subei dan Multieren kemudian mengirim transfer uang. Lan Subing teringat masa lalu ketika ia selalu diharapkan untuk mentraktir orang lain. Kilas balik itu digambarkan singkat dengan sosok-sosok tanpa wajah. Saat kembali ke masa kini, ia menyadari bahwa inilah yang disebut hubungan pertemanan yang normal. Bagian ini jelas dimaksudkan untuk meningkatkan simpati pembaca terhadap Lan Subing, dan komentar pun dipenuhi empati. Keributan kemudian terjadi di luar ruang privat. Seorang pria gemuk dari chapter pertama mencoba merebut ruangan mereka, namun dihadapi oleh kelompok tersebut. Subei menjadi orang terakhir yang memukul, secara verbal, membuat pria itu pergi.
Ketika Wu Mingbai bertanya bagaimana Su Bei tahu pria itu sedang mentraktir orang lain, Su Bei menjelaskan alasannya. Setelah makan, mereka kembali ke sekolah, dan Mu Tiaren membagikan sedikit informasi tentang ujian bulanan. Di asrama, Jiang Tianming menceritakan tentang Black Lightning kepada Lan Subing dan Wu Mingbai. Lan Subing mengatakan ia akan meminta orang tuanya menyelidiki hal tersebut. Komentar pembaca ramai mengejek pria gemuk itu, memuji Su Bei, dan berspekulasi tentang ujian bulanan serta kelas mana yang akan dimasuki Jiang Tianming dan yang lain. Saat hendak menutup manga, Su Bei tanpa sengaja membuka halaman berikutnya dan mendapati masih ada tambahan cerita berupa mini teater. Di sana, Su Bei duduk di tempat tidur sambil melempar roda gigi ke udara. Roda gigi itu berubah menjadi 2 lipstik tempur. Panel berikutnya menampilkan Su Bei dikelilingi tanda tanya dengan ekspresi bingung dan lucu. Di akhir, ia menyimpulkan bahwa besok Jiang Tianming akan bertengkar dengan seseorang. Bagian ini membuat kolom komentar meledak oleh tawa. Banyak yang menertawakan ramalan yang konyol, ekspresi bingung Su Bei, dan cara ia menafsirkan hasil ramalan. Bahkan Su Bei sendiri tidak menyangka ia akan menjadi bintang mini teater. Ia bertanya pada Manga Consciousness apakah ia menyuap penulis. Manga Consciousness langsung membantah dan mengatakan bahwa bahkan penulis tidak tahu dunia yang ia ciptakan telah memiliki kesadaran. Ucapan itu membuat Su Bei terkejut. Ia bertanya bagaimana mungkin penulis tidak menyadari keberadaan karakter anomali seperti dirinya. Manga Consciousness menjelaskan bahwa keberadaannya lah yang menutupi anomali Su Bei dari kesadaran penulis. Secara sederhana, selama Manga Consciousness tidak menganggap Su Bei sebagai masalah, penulis pun tidak akan menyadarinya. Penjelasan itu akhirnya dipahami Su Bei. Manga Consciousness, yang merupakan perwujudan kehendak penulis terkait King of Abilities, mampu mencegah penulis memperhatikan penyimpangan tersebut. Namun hal itu juga memunculkan pertanyaan baru, apakah bantuan Manga Consciousness berarti penulis secara tidak langsung masih memengaruhinya? Su Bei memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Baginya, semua akan jelas ketika manga ini berakhir. Jika dunia ini terus berjalan setelahnya, maka saat itulah setiap orang benar-benar akan bertindak berdasarkan kehendak mereka sendiri. Hanya pada saat itu, Su Bei merasa ia bisa benar-benar tenang. Setelah selesai membaca manga, Su Bei membuka forum. Karena pembaruan kali ini tergolong ringan dan berfokus pada keseharian, jumlah posting analisis jauh lebih sedikit. Sebagian besar isi forum dipenuhi oleh posting penggemar tunggal dan thread CP. CP yang sebelumnya populer, selain campuran trio kacau, adalah Mo Xiaotian x Wu Mingbai, Su Bei x Mo Xiaotian, dan Su Bei x Feng Lan. Khususnya CP Su Bei x Feng Lan, meskipun hampir tidak memiliki plot eksplisit di manga, para shipper memperhatikan bahwa di sudut-sudut panel manga, Su Bei dan Feng Lan sering berada berdekatan. Dengan satu berambut putih dan satu pirang, bahkan siluet sederhana pun mudah dikenali. Setelah chapter ini dirilis, CP Su Bei x Jiang Tianming tiba-tiba melonjak popularitasnya. Bahkan muncul pula thread yang memasangkan Su Bei x Lan Subing. Su Bei tertegun. Ia memang suka membaca manga, tetapi tidak pernah terlalu memperhatikan urusan CP. Ia sama sekali tidak menyangka penggemar bisa seberliar ini. Yang paling membuatnya bingung adalah CP dirinya dengan Lan Subing, bagaimana itu bisa terjadi. Hanya karena transfer uang. Padahal bukan hanya dia yang mengirim uang kepada Lan Subing. Dengan sikap tak terlihat, tak terpikirkan, Su Bei segera menutup thread CP dan membuka salah satu dari sedikit posting analisis yang ada. Judulnya adalah analisis singkat tentang perbedaan antara ramalan Su Bei dan Feng Lan. Penulis posting tersebut menjelaskan bahwa di season 2 King of Abilities sudah muncul banyak karakter baru,
dan tampaknya beberapa di antaranya sengaja dibuat berpasangan sebagai kontras. Wu Mingbai dan Mo Xiaotian dikontraskan dari segi kepribadian, sedangkan Su Bei dan Feng Lan dari segi ability. Penulis menekankan bahwa meskipun ability Su Bei dan Feng Lan sama-sama menampakkan diri sebagai ramalan, mustahil penulis memberikan dua ability yang benar-benar identik dalam satu kelas. Ia lalu menguraikan perbedaannya. Pertama adalah perbedaan waktu. Feng Lan pernah menyatakan bahwa ability-nya hanya bisa digunakan secara spesifik sebulan sekali, sementara ramalan Su Bei muncul dalam interval yang jauh lebih pendek. Perbedaan kedua adalah metode. Feng Lan secara eksplisit menyebut ability-nya sebagai profesi, sedangkan Su Bei menyebutnya ger, dan memang terlihat bahwa Su Bei menggunakan roda gigi sebagai medium ramalan. Penulis forum berspekulasi bahwa Feng Lan kemungkinan memiliki metode ramalan langsung tanpa alat bantu. Perbedaan terpenting adalah isi ramalan. Dari dua ramalan Su Bei yang sudah muncul, terlihat bahwa ia meramalkan orang, baik individu maupun kelompok, dan isi ramalan hanya memastikan keterkaitannya dengan target, bukan peristiwa spesifik. Feng Lan berbeda. Ketika Wu Mingbai meminta bantuannya, Feng Lan mengatakan ia tidak bisa membantu menentukan siapa pelaku kejahatan. Ini menunjukkan bahwa Feng Lan meramalkan peristiwa, bukan orang. Jika memungkinkan, Feng Lan seharusnya bisa langsung meramalkan identitas pelaku, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Su Bei. Analisis ini memicu banyak diskusi. Ada yang setuju, ada yang merasa Feng Lan tampak lebih kuat dalam hal ramalan, ada pula yang menilai frekuensi ramalan Su Bei jauh lebih unggul. Sebagian pembaca merasa ability mereka masih terlalu mirip, bahkan mempertanyakan mengapa tidak digabung saja ke dalam satu karakter. Namun ada pula yang berpendapat bahwa jika digabung, karakter tersebut akan menjadi terlalu kuat, setidaknya setara S-Class. Diskusi kemudian bergeser ke spekulasi bahwa baik Su Bei maupun Feng Lan sebenarnya menyembunyikan kemampuan lain. Destiny Compass milik Su Bei dianggap mustahil hanya berfungsi sebagai alat ramalan semata, sementara Feng Lan yang bisa menjadi kepala keluarga hanya dengan ability yang tampak pasif juga diragukan. Posting ini membuat Su Bei merasa sedikit gelisah. Ia tahu bagaimana cara membedakan dirinya dari Feng Lan, dengan mengubah peran ability-nya dari pasif menjadi aktif, bukan hanya meramalkan, tetapi benar-benar mengubah takdir orang lain. Jika ia bisa menunjukkan itu, pembaca tidak akan lagi menganggap ability mereka serupa. Masalahnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa ia bisa secara paksa mengubah takdir, sehingga pandangan pembaca terhadap ability-nya ikut berubah. Informasi yang ia miliki dari update sebelum Season 2 hampir habis. Yang tersisa hanyalah 3 hal, identitas Mo Xiaotian sebagai penyusup, rahasia ability Jiang Tianming, serta firasat yang belum pasti tentang Zhao Xiaoyu, siswi pertama yang memperkenalkan diri, dan Wu Jin, siswa terakhir yang menyelesaikan lari, yang mungkin memiliki peran penting. Dari 3 petunjuk itu, mana yang bisa ia gunakan? Setelah berpikir sejenak, Su Bei bertanya kepada Manga Consciousness apakah ia bisa langsung memberitahu Jiang Tianming dan yang lain tentang identitas Mo Xiaotian sebagai mata-mata. Jika ia bisa menunjukkan bahwa ia mengetahui rahasia sebesar itu, meskipun tidak memperluas ability-nya, setidaknya citranya sebagai karakter misterius akan semakin kuat. Namun Manga Consciousness menolak dengan tegas. Jika rahasia itu dibongkar terlalu awal, bahkan ia tidak akan mampu melindungi Su Bei. Penyimpangan besar dari alur asli akan memicu koreksi ekstrim, Su Bei akan dibunuh oleh plot, ingatan Jiang Tianming akan dihapus di bawah kendali penulis, dan semua itu bahkan tidak akan digambar di manga. Su Bei tidak terlalu kecewa. Ia memang sudah menduga hasilnya. Inilah alasan mengapa ia tidak sepenuhnya percaya bahwa semua orang di dunia manga memiliki kehendak bebas. Mereka masih bisa dimanipulasi oleh penulis.
Ia pun menyingkirkan ide itu dan mempertimbangkan dua petunjuk lainnya. Namun segera ia kembali frustrasi. Rahasia ability Jiang Tianming memang berharga, tetapi mengungkapkannya sekarang tidak akan membantunya dan hanya akan menghabiskan kartu truf. Sementara Zhao Xiaoyu dan Wu Jin hanyalah dugaan. Bahkan jika benar, yang bisa ia lakukan hanyalah mendekati mereka lebih awal. Su Bei memejamkan mata dan memaksa dirinya untuk tenang. Sejak kembali diingatkan bahwa ini adalah dunia manga, ia merasa terlalu terburu-buru. Ia menyadari bahwa tidak perlu panik. Ia masih memiliki setidaknya 1 minggu sebelum ujian. Bahkan jika ia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, itu pun tidak masalah. Jika gagal menyelamatkan dunia, hasil terburuk hanyalah mati seperti sebelumnya. Setiap hari yang ia jalani sekarang sudah merupakan bonus. Pelaku utama sudah mati, jadi bahkan jika ia tidak melakukan apapun, ia masih bisa hidup bertahun-tahun. Dibunuh, dihidupkan kembali, diberi cheat yang minim, lalu diharapkan menyelamatkan dunia. Jika ia masih panik dalam kondisi seperti ini, ia justru akan meremehkan dirinya sendiri. Setelah mengulang pikiran itu beberapa kali, kegelisahannya pun menghilang. Su Bei kembali menilai ketiga petunjuknya. Tidak ada petunjuk yang benar-benar tidak berguna. Yang ada hanyalah pengguna yang belum tahu cara memanfaatkannya. Jika diungkap secara langsung, ketiganya memang tak bernilai, tetapi jika disimpan, mereka mungkin menghasilkan dampak tak terduga. Selama detail ujian belum diumumkan, tidak banyak yang bisa ia lakukan. Bergabung dengan kelompok protagonis sudah menjamin kehadirannya di alur cerita. Ia telah melakukan yang terbaik. Sisanya tinggal menanggapi apapun yang terjadi. Jika pada akhirnya ia benar-benar gagal total dan tersingkir di babak pertama, lalu bagaimana? Su Bei memiringkan kepalanya, berpikir sejenak. Kalau begitu, kepribadian kedua, aktifkan. Kelas hari Senin dimulai, dan sekolah mulai mengajarkan metode peningkatan energi mental. Energi mental adalah medium yang digunakan para pengguna ability untuk mengaktifkan dan menjalankan kemampuan mereka, serta menjadi faktor yang sangat penting bagi semua siswa. Guru peningkatan energi mental menjelaskan sambil menulis di papan tulis bahwa secara umum, semakin kuat sebuah ability, semakin besar pula konsumsi energi mentalnya. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak berarti ability dengan konsumsi energi rendah menjadi tidak berguna. Guru tersebut berhenti menulis, berbalik menghadap para siswa, dan dengan nada serius menekankan bahwa apapun ability yang dimiliki seseorang, jika digunakan dengan tepat, ia bisa menjadi penentu di saat-saat krusial. Sebaliknya, sekuat apapun ability seseorang, selalu ada hal yang dapat menjadi penangkalnya. Ketika guru mulai memberikan contoh-contoh lanjutan, perhatian Su Bei justru melayang. Di tengah lamunannya, Manga Consciousness tiba-tiba berbicara dan menanyakan alasan mengapa Su Bei tampak tidak fokus, padahal pelajaran peningkatan energi mental adalah kelas yang selama ini ia nantikan. Su Bei kembali sadar dan menjelaskan bahwa ia bukan melamun tanpa alasan, melainkan menyadari sesuatu yang menurutnya menarik. Ia mengatakan bahwa para guru tampak sengaja menenangkan para siswa dan menyeimbangkan kondisi mental mereka. Menurut pengamatannya, siswa dengan ability lemah selalu diyakinkan bahwa ability lemah pun bisa menjadi kuat jika digunakan dengan baik, sementara siswa dengan ability kuat diingatkan bahwa kemampuan mereka tetap memiliki kelemahan. Bagi Su Bei, ini bukan sekadar motivasi biasa, melainkan upaya sadar untuk menjaga keseimbangan mental para pengguna ability. Manga Consciousness awalnya menganggap hal itu wajar, dengan alasan bahwa guru memang tidak ingin siswa menjadi tidak stabil secara mental. Namun Su Bei membantah, dengan membandingkannya pada sekolah biasa, di mana guru tidak secara terbuka menyeimbangkan mental semua siswa di kelas seperti itu.
Ia lalu bertanya dengan santai apakah ketidakseimbangan mental para siswa bisa menimbulkan konsekuensi serius. Pertanyaan itu membuat Manga Consciousness terdiam lama. Ketika akhirnya berbicara, ia hanya mengatakan agar Subei tidak melupakan tugasnya, lalu menghilang tanpa menjawab pertanyaan lanjutan. Ucapan singkat itu membuat Subei berpikir keras. Ia menyadari bahwa kata-kata tersebut bukanlah teguran, melainkan jawaban tersirat atas pertanyaannya. Konsekuensi serius dari ketidakseimbangan mental ternyata berkaitan dengan tugasnya untuk menyelamatkan dunia. Jika keseimbangan mental para pengguna ability terganggu, maka keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan di dunia juga bisa semakin timpang. Kesimpulan itu sempat membuat Subei terkejut. Ia menenangkan diri dan menelusuri ulang alur pikirannya, lalu mencoba mencari penyebab mengapa kondisi mental siswa bisa memengaruhi dunia. Ia teringat klise cerita manga tentang hierarki ability yang kejam, di mana pengguna ability lemah ditindas hingga akhirnya berubah menjadi antagonis besar yang ingin menghancurkan sistem. Dalam benaknya, ia bahkan mengaitkan kemungkinan bahwa kehancuran dunia, termasuk kemunculan Black Lightning, berasal dari tragedi semacam itu. Reaksinya yang berlebihan sampai terdengar oleh Manga Consciousness, yang akhirnya tidak tahan dan menegurnya agar berhenti berspekulasi karena kesimpulannya sepenuhnya salah. Setelah itu, Manga Consciousness kembali menghilang. Subei menenangkan diri. Ia memang tidak sepenuhnya yakin dengan tebakannya sejak awal, dan penolakan langsung dari Manga Consciousness justru membuatnya lega. Ia menyadari bahwa kebenaran di balik semua ini belum bisa ia jangkau sekarang. Untuk memahaminya, ia harus menjadi lebih kuat dan mengetahui lebih banyak rahasia dunia ini. Bel pelajaran berbunyi, memotong alur pikirannya. Subei menghentikan spekulasi dan memutuskan untuk fokus pada hal yang ada di hadapannya. Ia kemudian menoleh dan bersandar di meja Feng Lan, menanyakan apa yang baru saja dijelaskan guru. Feng Lan menatapnya dengan tatapan tidak setuju dan menegur karena Subei tidak memperhatikan pelajaran penting tersebut. Subei membalas dengan datar, mengingatkan bahwa Feng Lan sendiri tertidur di meja. Feng Lan tidak merasa bersalah dan dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah mempelajari materi itu di rumah. Pernyataannya membuat Subei terdiam, karena Feng Lan memang bukan sedang menyombongkan diri, melainkan hanya menyampaikan fakta. Subei lalu menantangnya dengan meminta rangkuman pelajaran sebelumnya. Feng Lan akhirnya menghela napas dan tetap menjelaskan materi kelas dengan serius. Dari penjelasan itu, Subei menyadari bahwa pelajaran pertama memang hanya teori dasar dari buku teks. Metode peningkatan energi mental yang diajarkan sejauh ini hanyalah latihan fisik, karena kondisi fisik yang baik secara alami akan meningkatkan energi mental. Saat waktu istirahat, Subei mendengar banyak siswa meremehkan metode tersebut, menganggapnya sebagai alasan murahan untuk siswa F-kelas. Namun Subei justru sangat setuju. Ia menyadari bahwa kebiasaan berolahraga sejak lama telah memberinya energi mental yang lebih kuat dari rata-rata. Tanpa dasar itu, peningkatan kecil dari perubahan ability akibat manga tidak akan cukup untuk menopang ramalan terhadap 3 orang sekaligus. Dari sana, Subei menyimpulkan bahwa peningkatan energi mental adalah jalan yang realistis baginya saat ini. Jika ia belum bisa mengubah fungsi ability-nya, memperkuat energi mental mungkin menjadi opsi terbaik. Ia ingat bahwa energi mental tingkat lanjut sangat berbeda dari energi mental biasa, dan perbedaan itulah yang bisa ia manfaatkan sebagai senjata, atau setidaknya sebagai cara untuk menggertak.